Tell me dong tentang waktu itu kamu collab sama si Levi. Gimana sih ngomongnya bener? Laufey apa sih? Levi. Terus kalau manggil dia Le gitu. Gak bisa gitu dong. Kamu pikir ini mudah? Tidak semudah itu mikirin kerjaan seperti ini. Kamu tuh bodoh. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus. Bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan, ini komposer pertama nih yang muncul di podcast ini. Masa sih? Iya. Wow. Ada Unique Tanzel teman-teman di sini. Baru aja landing di Jakarta kemarin. Gila gak? Lumayan gila sih. Lumayan gila ya. Iya. Dan Unika ini apa ya, sosok yang menurut saya patut banget kita gali perjalanannya. Soalnya gini Unika, aku pertama kali lihat kamu tuh dulu ya, itu konten-konten kamu kan, kayak kamu tiba-tiba di pesawat bikin apa, tahu-tahu jadi apa gitu kan. Dan melihat perjalanan kamu terlalu gila untuk nggak diomongin ini kan. Waduh. Perlu di-sharing ke teman-teman. Dan terakhir ini kan bikin ini ya buat Samsung S26-nya. Apa tuh Samsung S26 tuh ngapain tuh kamu? Nah jadi aku itu garap ringtone-nya mereka mas. Oh my god. Over the Horizon namanya. Garap ringtone-nya Samsung S26 Over the Horizon. Itu berarti ringtone mereka yang memang sudah dari dulu ya? Iya, jadi tiap tahun itu kan mereka ada hire artist, ada Jacob Collier, Dirty Loops, tahun 2016. Jadi sebagai penggemar Samsung itu aku emang udah familiar banget sama ringtone-nya mereka kan. Jadi pas mereka reach out, aku kayak, oh my god! Ya nggak kebayang sih, actually. Gila sih. Itu juga aku lihat di sosial media kamu kayak itu orkes full ya, 50 piece. Full orkes, dan kita rekamannya itu di Abbey Road Studios. Abbey Road Studios, oke. Jadi yang kamu lakukan adalah bikin semacam your own rendition of the ringtone. Jadi ibaratnya aku dikasih motif cuma beberapa not itu, and then aku dikasih kebebasan, okay, make it your style. Gitu. Dan of course, knowing me, aku pasti bikinnya orkes, grand gitu kan. Karena emang aku sukanya style-style begitu. Jadi ya udah. Nah itu dia tuh. Itu juga buat aku ya, ini tuh sesuatu hal yang keren banget sih guys, parah banget ya. Makanya hari ini ya, kita juga perlu tanya-tanya nih kayak gini, gimana, kok kamu bisa sampai di sini tuh gimana? Dan juga perjalanan kamu bikin terlibat dalam scoring film-film, ya kan? Dan juga ngomongin satu hal yang ini mungkin topik yang menarik juga buat aku, yaitu gimana sih seseorang mengejar studi musik sampai tingkat tinggi gitu loh. Dimana kayak di Indonesia tuh hal yang lumayan asing sih. Tapi ada kamu di sini, jadi kamu harus cerita sama kita. Oke, kita mulai dari awal ya guys ya. Boleh. Jadi Unika tuh kamu asal dari mana sebetulnya? Nah, banyak yang kaget pas aku bilang aku dari Medan. Kamu dari Medan? Aku dari Medan. Mana orang Medan suaranya? Orang Medan suaranya? dari Medan, Sumut, lahir di situ. SD, SMP, SMA di situ. SMA masih di Medan? Masih di Medan. Tapi sudah bermusik? Udah bermusik. Jadi papaku itu punya toko musik, jualan piano. Serius? Iya, jadi mau nggak mau itu kayak aku udah disiapkan di trap gitu lah ya. Mau nggak mau aku harus ya worst case scenario jadi guru piano lah. Oke. Nah jadi dari papa diperkenalkan sama musik. Awalnya itu ya les piano biasa, klasik seperti anak-anak Indonesia pada umumnya lah. Jadi papa bilang, ya ntar kalau kamu udah besar, udah berkeluarga, at least cari nafkahnya gampang, tinggal ngajar piano gitu. Murid datang ke rumah gitu awalnya. Tapi akunya nggak mau. Kamunya nggak mau? Iya, akunya nggak mau. Jadi pas aku SMP gitu, suka nih nonton film-film Disney, DreamWorks, biasa lah ya, anak kecil.
Jadi dari situ melodinya tuh kayak stuck gitu di aku. Oh, oke. Jadi tiap kali aku nonton kayak misalnya film Shrek atau Kung Fu Panda gitu, melodinya tuh selalu aja kayak terngiang-ngiang di kepala aku. Jadi dari situ aku mulai hobi-hobi gimana sih kalau aku bikin melodi sendiri gitu. As a hobby lah, as a hobby. As a hobby bikin melodi-melodi sendiri. Jadi pas aku main ini depan teman-teman aku atau papa mama iseng doang, pada bilang ini kayaknya cocok nih buat film. Kayaknya ini I can hear this di scene peperangan atau jadi kamu udah ngebayangin, oh nih kalau melodi ini kayak scene-nya kayak gini. Pada dibilang gitu, responsnya kayak gitu. Oh, responnya kayak gitu, I see. Iya, jadi aku kayak, oh ini asik juga ya gitu. Iya, jadi daripada latihan, aku bakal siapin sometimes 5-6 hours cuma improvisasi, cuma ya bikin-bikin melodi iseng doang gitu. Oke. Iya, terus dari situ aku sering lomba elektron kan. Oh gitu. Dulu itu aku anak Yamaha juga. Ini nggak banyak yang tahu. Aku anak Yamaha. Lomba-lomba di Jepang gitulah. Buat lagu sendiri. Terus pas SMA itu baru aku mulai tahu ada yang namanya scholarship buat sekolah di Berkeley gitu. Nah jadi papa aku bilang you have to have scholarship. Kalau nggak bisa gitu kan. Nah dari situ ya udah aku gaskan aja. Oke. Nah, jadi yang aku tangkap adalah memang kamu dari kecil itu sudah di lingkungan musik karena papa kamu punya toko musik distribusi ini ya berarti lebih ke piano nggak sih? Lebih ke piano. Lebih ke piano ya. Jadi kurang lebih orang tua kamu tuh memang support kamu bermusik dari dulu. Iya. Iya kan? Betul sekali. Jadi ketika kamu ada informasi tentang scholarship Berkeley, kamu ya langsung pasti harus kejar dong. Waktu itu berarti lewat jalur mana? Aku apply biasa sih. Apply biasa. Seperti semua orang. Dan scholarship-nya tuh merit based. Jadi memang berdasarkan audisi 100%. Nah buat teman-teman yang pengen tahu juga, mereka bisa cari infonya kemana sih kalau kayak gitu? Di website Berkeley sih. Di website Berkeley ya. Waktu itu aku nggak ikut special program apapun gitu, nggak. Lihat dari website, terus aku ya apply audisi seperti biasa. Aku juga nggak tahu bakal dikasih scholarship atau enggak. Tapi ya puji Tuhan banget dikasih full waktu itu. Gokil ya. Dan scholarship-nya tentu tidak sia-sia, mereka tidak menyesal memberikan scholarship karena kamu lulusnya juga sebagai summa cum laude ya. Iya. Di sana ya. Luar biasa ya. Gimana sih pengalaman kamu di sana? Kalau masih ingat ya, ini kan udah lumayan lama ya kejadiannya ya. Aku nggak setua itu loh, Mas. Aku nggak setua itu, Mas. Masih 20-an lah. Tapi maksudku dengar segala macam yang udah kamu kerjain kayak ini lumayan lama nggak sih? Tapi kalau kamu masih ingat, aku pengen tahu nih. Buat aku yakin nih teman-teman banyak juga yang mereka pengen sekolah musik. Mungkin juga mereka kasih lihat video ini ke orang tuanya. Nih lihat nih jebolan kuliah musik kayak gini gitu kan. Jadi mungkin kamu bisa share nggak kayak apa sih kuliah di Berkeley waktu itu gitu? Berkeley emang very special sih. Soalnya kan berbeda sama misalnya Juilliard atau sekolah-sekolah musik klasik, universitas konservatoire lah. Bedanya tuh kita bisa pilih major apapun. Dan waktu itu aku memang pilihnya film scoring sama composition double major gitu. Dan yang bikin asik itu kita bisa banyak ekstrakurikuler di luar major tersebut. Jadi aku sering ngeband sama anak-anak Indo. Kita bikin yang namanya Berkeley Indonesian Ensemble. Oke. Dan salah satu penyanyinya namanya Mark Lesia. Akhirnya aku hire juga di film Pelangi di Mars. Jadi dari situlah muncul kolaborasi yang kita itu waktu masih kecil itu masih ya main-main aja lah ya kan, have fun. Tapi ya 10 tahun kemudian kita bekerja bareng di satu project profesional juga ya kan pada akhirnya. Jadi ya happy banget sih pas di situ. Gokil guys ya. Berarti berapa tahun tuh waktu itu? 4,5. Apakah kalau misalkan kuliah di Berkeley tuh ini enggak sih? Maksudnya kan tadi kamu bilang ada ekstrakurikuler segala macam. Tapi mereka ini enggak sih? Mereka kayak mengarahkan kamu ke real world atau real industry gitu. Misalkan diarahin nih, ada nih kita nih project ini, terus kamu ini aja nih Unika gitu. Waktu itu lebih ke kadang-kadang ada internship juga. Tapi waktu itu aku lumayan malas apply internship. Oh gitu. Kenapa malas?
nggak tahu, kayak pengen belajar aja dulu. Iya. Mungkin orang banyak yang nggak kebayang ya, kuliah film scoring, belajar apaan gitu? Ya belajar garap film. Nah itu. Nggak segampang itu, bukan kayak kita nonton scene. Iya. Main-main di piano nih kayaknya cocok deh, ya udah rekam gitu. Nggak segampang itu. Ya, kan ada beberapa hit point misalnya, ini mereka ciuman nih di titik menit ke-1 detik ke-25 gitu. Gimana kita bikin temponya itu jadi pas di scene itu pas downbeat. Itu kan ada technicality-nya gitu. Iya. Gokil ya, detail banget ya. Kalau inget scene ciuman ingetnya agak Lion 2. Itu scene ciuman paling enggak banget ya. Tapi berarti teknis banget, nggak cuman kamu ngomongin mengkompos sebuah melodi musik, tapi juga kamu harus mensinkronisasikan dengan si gambar tadi. Tapi contoh mata kuliahnya apa contohnya? Ada history of film music. Jadi kita belajar ya sejarahnya lah dari black and white, ya kan, dari silent film. Kamu mesti pelajarin tuh semuanya tuh. Iya, pelajari itu. Terus ada kelas music editing juga. Music editing kan nggak semua orang yang di major tersebut akhirnya jadi komposer. Ada yang jadi music editor juga, ada yang jadi sound engineer gitu-gitu lah. I see. Ada belajar mixing juga. Iya. Berarti emang artinya kan dunia musik film itu luas sebetulnya kan. Luas. Bahkan istilahnya kamu nggak hanya di bidang orkestrator misalnya, tapi ya tadi kamu bilang mungkin bisa jadi kopiis barangkali, ya nggak sih? Atau jadi tadi kamu bilang berarti possibility luas. Tapi gini, yang aku pengen tahu juga, mungkin kita coba mundur dikit ya. Ini juga aku harus kasih tahu ke teman-teman nih. Waktu ujian masuk, apa yang diuji sih? Aku nggak tahu kalau sekarang mereka udah ganti atau enggak. Iya. Tapi waktu itu aku bawain 2 lagu. Satu itu lagu Kapustin, itu komposer klasik, tapi nge-jazz gitu. Karena aku emang suka banget lagu itu. 3 menit doang lagunya, cepet. Jadi aku bawain lagu itu sama lagu ciptaan sendiri. Berarti kamu main? Berarti kamu record diri kamu main? Gitu ya? Aku memang audisi in person live. Oh gitu, live. Oke. Terus diuji improvisasinya. Jadi kita kayak nge-jamming gitu. Jam session sama pengujinya. Serem nggak? Nggak serem? Nggak. Ya, karena memang untuk Berklee suasananya santai banget sih. Iya. Emang agak spesial tuh ya universitinya. Kamu tahu nggak sih musisi-musisi Indonesia yang pernah menjalani studi di Berklee yang kamu kenal? Tahu dong. Ini aku nggak kenal secara pribadi, tapi aku mengidolakan Mas Andi Rianto. Mas Andi Rianto. Terus beberapa musisi Indonesia lainnya, Ricky Leonardi, of course, film komposer. Aku panggilnya Indis. Kamu tahu gak itu? Nggak. Panggilannya dia. Nggak tahu. Kalau kamu ketemu dia panggilnya Indis. Ya oke, Ricky Leonardi. Itu kebetulan ini ya di film scoring juga ya. Terus temanku Abel Huray juga yang garap film Mencuri Raden Saleh. Wow. Kalau film, berarti kan kamu selama ini udah beberapa nih yang kamu garap ya, termasuk beberapa project-project yang gede juga gitu. Bisa sebutin nggak beberapa film yang udah kamu garap? Jadi untuk film-film Hollywood itu aku terlibat di beberapa tim lah, tim composingnya. Salah satunya itu yang baru keluar, Gabby's Dollhouse, itu an animated live action film dari DreamWorks. Wow. Terus ada satu lagi, Addams Family. Yang kedua, aku jadi score coordinatornya waktu itu. Ya, dan beberapa lagi sih, bisa dilihat di website lah. Kayak apa sih Yunika kerja di lingkungan itu? Maksudnya aku nggak kebayang gitu loh suasananya kayak apa. Apakah mereka santai? Apakah mereka kayak penuh pressure gitu? Penuh pressure. Cerita dikit deh tentang penuh pressure. Jadi pas aku terlibat di dalam tim ini karena ada main komposernya kan, Jeff Dana, which is bos gue. Itu job pertama aku setelah aku lulus Berklee.
Jadi aku masih ijo banget kan, aku nggak tahu apa-apa. Maksudnya udah ada skillnya, tapi nggak pernah terapin di real world gitu. Jadi waktu itu aku tuh jadi asistennya dia. Misalnya nih ada scoringnya tuh kan 2 jam, gitu kan, 2 jam of recording session. Aku itu harus make sure di tempat posisi musisi masing-masing itu skornya itu udah teratur gitu. Misalnya kita rekam lagu ini dulu, habis itu baru lagu B, lagu C, itu aku yang make sure di stand mereka masing-masing itu tepat gitu loh urutannya, contohnya. Atau printing stamps, biasalah, it's very technical. Ya gitu-gitu sih. Dan menurutku ini yang gak terlalu diajarin di sekolah. Itu kayak you have to experience it first to learn it. Gitu. Terus kalau rekaman itu kan every minute counts ya. Kan mahal banget kan rekaman. Waktu itu kalau nggak salah 70-80 piece orkestra di Warner Brothers. Jadi tuh lu nggak bisa ada sedikit pun error. Ya. Jadi gitulah. Mereka semua prima vista semua tuh ya. Lumayan. Ya. Sight read sekali main udah hampir perfect lah. Paling ulang 2 kali lagi gitu. Terus nggak sebats dulu gitu. Pokoknya datang, udah siap, beres semua. On time. Sehari dapat banyak tuh berarti. Iya, banyak. Itu salah satu hal yang mungkin ini kalau ngomong ini sedikit. Ini akan terdengar kurang enak sih, tapi kenyataan sih. Nah kadang-kadang di Indonesia pun orang prefer hire orkes di luar akhirnya, karena budaya itu barangkali ya. Kayak misalkan apa sih biasanya kalau orang Indo tuh mereka kalau ada project orkes tuh ke Budapest bukan? Budapest. Paling terjangkau. Paling terjangkau kan. Udah gitu juga selain itu kayak dia bisa dalam sehari tuh bisa ngeberesin banyak project gitu loh. Karena itu tadi semua serba cepat, serba beres gitu loh. Ya. Jadi dapatnya juga langsung udah wave file gitu kan? Benar, gila ya. Nah itu mungkin satu hal juga yang menarik mungkin kalau teman-teman one day ingin berkecimpung di dunia orkes ya biar kalian tahu juga nih ada keadaan seperti ini. Oke, kita masih ngomongin soal pendidikan ya ini kayak. So after Berklee, kamu kan lanjut tuh dan lanjutnya juga nggak main-main ya. Kemana waktu itu? Juilliard ya. Edan sih. Ya aku juga nggak nyangka sih bisa masuk. Aku iseng apply doang waktu itu. Jujur. Doang. Karena gini loh, aku pengen kayak tes kemampuan aku gitu. Karena di Berklee kan aku pelajarinya itu lebih ke film-film scoring gitu kan. Kalau Juilliard itu kan beneran classical. Ya di dunia klasik. Jadi sedikit berbeda lah walaupun sama-sama orkes ya kan. Jadi untungnya itu waktu itu COVID. Jadi aku beneran gaspol, gak kemana-mana di apartemen aku belajar dari skor-skor musisi-musisi komposer zaman dulu kayak Ravel, Beethoven gitu aku pelajarin semuanya. And then ya udah aku kayak this is it gitu, aku bakal kasih the best aku 100%, aku apply. Ya kalau nggak masuk ya berarti bukan jalan aku gitu. Ya. Crazy guys. Di Juilliard berarti apa tuh ininya? Apa sih jurusannya atau? Komposisi ya. Aku cuma kenal satu anak Indonesia lulusan Juilliard, Nial. Oh iya, iya Mas Nial, jazz piano. Siapa lagi ya? Ada teman aku namanya Jenis Karisa, classical piano, performance juga. Kayak apa sih di Juilliard? Suasananya kayak apa gitu? Wah beda jauh sih sama Berklee. Oh sama Berklee beda jauh? Iya. Karena lebih formal atau lebih? Lebih formal, terus lebih teratur. Sorry. Lebih teratur. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana ya? Kalau di Berklee itu kan orang-orang yang masuk itu mau jadi the next Ariana Grande, the next Leve, gitu kan, the next Jesus Molina. Kalau di Juilliard itu mereka mau jadi the next Lang Lang, the next Yo-Yo Ma. Jadi kalau dunia klasik itu lebih berat lah. Iya. Ya, mereka juga lebih selektif juga. Aduh, soalnya gini ya, aku tuh seneng ngobrolin hal ini kan. Karena iya maksudnya itu zaman aku lebih muda gitu ya.
itu juga benar-benar impian banget gitu loh untuk bisa menjalani pendidikan di sana. Dan aku yakin teman-teman yang nonton di sini juga mungkin punya impian untuk menjalani hal yang sama dengan Unique gitu. Dan aku juga sering banget bilang ke orang-orang bahwa ya kuliah musik tuh ada dan nyata gitu loh, dan beneran ada gitu. Nah mungkin kamu bisa share nggak sih kayak mungkin ke teman-teman yang pengen kuliah musik, kamu rekomen nggak kuliah musik? Tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya kayak gimana tuh? Tergantung tujuan. Jadi misalnya sebelum aku apply Juilliard, aku itu udah tahu at least ada 4 tujuan aku. Yang pertama, of course ilmu, ya. Yang kedua tuh koneksi, itu penting banget koneksi. Jadi kalau misalnya sekolahnya itu in the middle of nowhere, ya di Texas kayak atau di mana, itu kan kayak ya ngapain gue pindah ke situ kan butuh biaya juga, ya kan. Kalau di New York itu pasti koneksinya tuh luas gitu. Jadi koneksi aku itu bukan cuma di Juilliard, tapi juga aku kan aktif di Permias waktu itu. Perkumpulan mahasiswa Indonesia di New York. Jadi build connection bukan cuma dari segi sekolah musiknya, tapi di luar-luar juga lah. Ya berorganisasi. Jadi aku nggak bakal apply ke sekolah-sekolah terpencil gitu yang nggak ada community-nya. Iya, demi connection itu. Connection. Jaringan dan network itu penting ya. Network penting banget karena kita nggak bakal tahu kan yang duduk di sebelah kita itu maybe become the next Yo-Yo Ma. Kita nggak tahu. The next Indra Aziz gitu. Kita nggak tahu kan. Dan makin bagus sekolahnya, makin kemungkinannya makin besar gitu. Untuk lingkungan kita itu ada di standar itulah. Iya. Kalau aku denger ya, New York itu apa ya? Ininya ya, survivalnya dan juga untuk bisa thrive gitu di sana sebagai seorang musisi itu berat banget. Berat banget sih. Bener ya kayak gitu ya? Berat karena pertama mahal banget. Very expensive. Dari sisi itu. Kedua saingannya berat. Ya karena New York itu kan ini yang ketiga itu it's like a Mekah of music gitu loh. Mekah music, oke. Mau style apa aja ada, classical ada New York Phil sama Met Opera. Kalau mau jazz banyak lah, Jazz Club, Blue Note, Smalls, Jazz at Lincoln Center. Mau yang eksperimental gitu-gitu juga ada, ada jaringannya gitu di New York. And of course Broadway. Jadi banyak banget saingannya. Jadi if you think that you're really good, masih banyak yang better dari kita. Itu ya, gitu. selalu gitu ya. Iya. Jadi terpacu juga untuk work harder gitu lah. I mean, kita kalau di sini aja di Jakarta gitu ya. Maksudnya ukuran jago gitu atau bagus gitu segala macam. Ini Unique udah ngalamin di New York. Itu kayak ya tadi ya, it's the mecca of the music gitu loh di sana dari segala macam ya. Tapi mereka tuh gini nggak sih? Mereka ngelihat orang Asia ya, Unique gitu, orang Indonesia gitu. Mereka ngelihat Unique tuh gimana sih? Apakah kayak lo mungkin second class gitu misalnya atau gimana? Ada nggak kayak gitu? Lebih ke kalau cewek sih. Asia kan banyak tuh yang jago-jago. Kalau especially classical ya, kalau kita lihat orkestranya tuh I would say 30-40% itu muka Asia semua. Iya benar juga sih. Dari Jepang, dari Cina, Korea tuh banyak yang jago-jago and then sekolah di situlah di New York. Tapi kalau komposer especially cewek masih nggak banyak. Even pas aku di Juilliard itu cuma berapa persen? Dari 40 orang mungkin cuma 8 yang cewek. Gitu. Jadi masih nggak banyak. Ya maksudku, aku nggak bayangin kayak misalkan kamu harus ngondak sebuah orkes gitu, isinya S2 gitu, ya kan? Terus kamu masih muda, kamu perempuan gitu, pernah nggak mengalami diskriminasi di situ gitu? Iya, gue nggak tahu ya, karena kan mereka nggak berani ngomong di depan gue kan. Iya, benar. Tapi ada pernah pas gue rekaman di Jerman buat album gue, namanya Deutsche Symphony Orchestra, nama orkestranya lah, one of the top di Germany. Orang Jerman tahu lah ya, mereka lebih judgmental gitu kan. Jadi ada kerasa. Kadang mereka nggak even mau lihat aku gitu. Sampai kan kita rekamannya 4 hari tuh, sampai hari terakhir baru
mereka mulai senyum gitu loh. Jadi terkadang ada, tapi di US itu lebih open minded. Oh, justru lebih open ya. Aduh, aku ngebayangin suasana di sana gitu, kamu kerja di sana ya sehari-hari kayak udah biasa aja gitu, kayak di New York itu kamu ketemu orang-orang di sana, kerja bareng di sana. Itu kayak buat aku tuh nggak ngebayang aja gitu loh. Seseorang Indonesia gitu di sana ya kayak just another day at the office gitu buat kamu. Ya lumayan surreal sih. Surreal banget. Surreal, iya. Oke, sekarang gini. Sekarang kita udah melewati edukasinya nih waktu kamu ngejalanin dari Berkeley dan dari Juilliard ya, yang mana dua-duanya tuh nama yang wow banget lah, impian buat kalian semua gitu. Nah, abis itu apa yang terjadi? What's your first mungkin project yang serius gitu loh di dunia pekerjaan profesional gitu? Well, Hummy Melody sih. Oh iya, justru. Iya, karena dari Juilliard kan gue tahu gue bakal balik ke LA buat kerja lah di dunia perfilman. Jadi pas gue kembali ke LA, ternyata ada writer's strike. Tahu nggak writer's strike? Jadi writer's strike itu waktu itu gara-gara ngerti. Waktu itu lagi waktu itu lagi rame kan. Pada demo. Karena mereka underpaid. Iya, jadi screenwriter, penulis buat film-film itu mereka pada nggak mau kerja kan. Bener. Iya. Tahun berapa tuh ya? 2023. 2023. Jadi gue kayak, gue udah pindah jauh-jauh ke LA, and then gue semangatnya ini kan lagi, baru lulus S2 pengen kerja lah. Ya kan? And then gak ada yang nyari komposer. Karena emang gak ada film yang lagi digarap gitu loh. Ada tapi dikit banget. Yeah. Jadi dari situ ya I'm a Gen Z. Jadi gue browse TikTok di sofa gitu. Gue browse gitu. And then muncullah ini satu video. Namanya Caleb Simpson. Tahu gak? Enggak. Jadi this guy itu julukannya apartment tour guy. Jadi dia bakal jalan di New York. Terus nanyain orang, hey, how much do you pay for rent in New York? Oh, oke. Yeah, can I please take a tour of your apartment? Terus dia bakal take a tour of the apartment, gitu-gitulah. Jadi nggak tahu kenapa kayak ada muncul ide gitu. Gimana kalau gue terapin ini tapi di musik? Ya gue nanyain aja random person. Hi, could you please hum me melody? Ya coba. Coba Mas Indra. Jadi terus gue bakal kayak improv aja. Ya, gitu. Jadi ya iseng aja sih, project iseng yang gue nggak bakal nyangka bakal disukai banyak orang gitu loh. Oke, sekarang kita ngerti kenapa Yurika Berkeley sama Juilliard ya. Karena kalian nggak ngerti ya. Oke, terus. Ih gila, kamu perfect pitch berarti ya? Iya. Puji Tuhan dapet. Oke, terus. Ya udah, gue iseng doang kan. Karena memang I had nothing else to do. Dan tujuan gue waktu itu bukan untuk viral, bukan untuk apalah. Karena kan gak ada yang bisa prediksi juga. Waktu itu di otakku itu cuma semoga ada sutradara atau penyanyi kayak yang perlu string aransemen yang bisa lihat video aku terus, ini cewek bisa kompos, bisa orkestrasi, let me hire her gitu. Sesimpel itu aja tujuannya. Sebagai ya biasa kan orang-orang kan LinkedIn gitu kan. Kalau aku itu ya dari Hummy Melody aku itu aja gitu. Waktu itu tujuannya itu. Terus ya it's pretty crazy. Dari video pertama, kedua lumayan viral. And then 3 minggu kemudian aku ya disamperin label gitu. Dan salah satu yang tergila tuh kamu Hummy melodinya si Arturo Sandoval. Iya. Kok bisa ketemu Arturo Sandoval tuh ngapain? Kok bisa? Ya dari video-video Hummy Melody sebelumnya. Nah itulah dia, power of social media ya. Kita nggak bisa tahu siapa yang lihat konten kita dan bisa ajak kolaborasi gitu. Jadi waktu itu ya aku di DM aja. Di DM sama Arturo, di DM sama Leve juga.
Tunggu. Jadi ketemu Levi juga gara-gara sosial media juga? Ya memang gue udah pernah ketemu dia pas di sekolah di Berkeley. Tapi bukan temenan bestie gitu, enggak. Yeah. Cuma pernah kerja bareng doang lah. Dan waktu itu kan dia belum gede kan. And then ya itu dari TikTok, gue di DM di TikTok. Dan gue jarang banget buka TikTok. Pas waktu itu ada DM dari dia gitu, mau di feature. Ya udah kita janjian waktu buat ketemu. Oke. Ini menarik ya. Soalnya gini kan, aku adalah seorang pejuang sosial media. Dan aku juga selalu siarkan ke teman-teman semua, guys, kalian mesti memanfaatkan sosial media gitu untuk your personal branding, whatever gitu. Dan tadi kan kita udah ngobrol nih tentang perjalanan edukasi kamu di New York segala macam. Dan kamu pun memanfaatkan sosial media dan ya itu sangat-sangat berhasil gitu loh. Iya, puji Tuhan. Iya. Jadi strategi kamu waktu itu pokoknya karena kamu waktu itu nggak ada kerjaan dalam tanda kutip gitu, akhirnya kamu bikin Humming Melody itu. Dan sebenarnya bukan dari nol juga sih. Waktu itu kan aku memang udah ada konten yang aku bikin di pesawat. Iya, betul. Ya, itu memang udah viral tuh. Jadi dari situ ada beberapa puluh ribu lah followers. Mungkin kayak 30.000, 40.000 gitu. Jadi aku kayak ya udah aku gaspol aja. Nothing tulus juga kan. Iya. Waktu itu. Ya, paling worst case scenario ya hate comment aja sih. Tapi ada hate comment? Ada. Katanya ngapain? Lo curi ide orang, humming melody, lo curi hummingnya orang, terus make money out of it gitu. Padahal gue cuma dibayar 5 sen buat video yang 3 million views. Gue juga gak ngerti lagi. Serius ada yang ngomong gitu? Iya, sumpah. Gila orang di luar komentar tuh ya suka kurang kerjaan banget ya. Iya. Bisa. Ya, biasa. Biasanya komen kayak gitu. Oke. Jadi even itu aja ada hate comment itu sih aneh banget sih. Oke, terus jadi di situ kamu juga berkat konten-konten tapi kamu juga banyak berkoneksi sama orang-orang ya. Tell me dong tentang waktu itu kamu collab sama si Levi. Gimana sih ngomongnya bener? Levi apa? Levi. Terus kalau manggilnya Le gitu. Manggilnya apa? Levi apa gimana sih? Levi. Jadi gini, waktu itu emang kita mau janjian kan ketemu buat Humming Melody, tapi belum tahu kapan karena dia sibuk banget kan. Ini akhir tahun 2023. Nah, terus beberapa minggu kemudian itu manajernya email aku, katanya ini ada kesempatan nih, opportunity buat Bose. Oh, Bose. Bose, iya, merek speaker. Bose. Nah, jadi ada campaign namanya Turn the Dial, di mana dalam 3 jam artis sama produsernya itu harus garap satu dalam 3 jam? Dalam 3 jam. Jadi kebetulan waktu itu Bose kerjasamanya tuh sama Levi, dan Levi rekomendasiin aku buat jadi produsernya. Aku juga lumayan shock lah ya, karena emang kita bukannya yang akrab banget gitu, terus direkomendasiin, ini emang out of the blue gitu. Jadi of course I'm gonna say yes gitu. Terus dari situ ya aku terbang ke New York buat do the Bose campaign. Ini lagunya ada di YouTube, namanya Only Mine. Habis itu ya udah setelah kita syuting untuk campaign Bose itu kita Humming Melody langsung. Lucu banget. Itu kalau di TikTok Indonesia, halo kakak gitu. Iya. Tapi kamu versi komposernya ya. Iya. Kayak apa tuh kan? Maksudnya si Levi kan dia penulis juga, kamu juga seorang penulis. Kalian berdua punya kreativitas masing-masing. Ketika bertemu, sulit nggak waktu itu kerja sama bareng dia? Mudah banget, karena style kita mirip-mirip gitu. Kita sukanya itu kan campuran classical sama traditional pop gitu kan. Karena style aku juga bukan yang super produce juga. Stylenya dia juga lebih ke alat musik akustik gitu kan. Banyak stringsnya, banyak orkesnya gitu loh. Iya, dan bukan yang elektronik banget gitu. Jadi pas banget. Iya, dalam 3 jam garap dari awal sampai akhir. Kayaknya nggak bayangin seru banget sih di dalam studio tuh 3 jam ngapain bikin ide gitu ya. Ya seru sih, tapi high pressure karena ada kamera di mana-mana dan waktu itu gue belum terbiasa kan. Itu literally lighting gitu disorot gitu. Dan dia itu
bukan, artis pertama yang gue produce. Believe it or not. Oke. Iya. Jadi artis pertama kali produce artis siapa? Gitu jadi ya? waktu itu lucu banget. Jadi ini nggak ada yang tahu, tapi manajernya dia itu kan call gue kan. Lu pernah produce nggak sih sebelumnya gitu? Gue bilang of course. Padahal gue belum pernah. Nah jadi moral of the story, lu bilang yes aja dulu. Ntar baru lu pelajarin cara pakai Pro Tools gimana ya, gitu loh. Iya bener banget sih, ya bener. Ya if there's a will, there's a way. Keren sekali, bener. Iya. Tapi itu nasihat yang sangat bagus sih, karena emang gitu nggak sih? Maksudnya kadang-kadang tuh kita suka ketakutan dan insecure sendiri ya, tapi justru itu yang menghambat kita sih. Iya, karena ini kan juga technicality aja kan. Iya. Kalau Pro Tools itu kan kita mempelajari suatu software, itu kan ya seminggu bisa lah. Di YouTube kan banyak tutorialnya gitu ya. Ya gampang gitu. Kecuali emang seseorang yang nggak tahu orkestrasi sama sekali itu disuruh belajar orkestrasi dalam seminggu belum tentu dapat kan. Gokil. Nah sekarang ini Kak, aku pengen ngomongin nih. Kan kamu juga seorang komposer yang bikin original composition juga, tapi ada saatnya kamu harus membuat film scoring gitu. Apa sih bedanya approach-nya untuk? Beda banget. Beda banget. Basically kalau ada film, kita itu ibaratnya seseorang di kapal yang besar gitu. Dan captain of the ship-nya itu sutradaranya. Kalau di komposisi sendiri kan suka-suka gue dong. Gue mau nulis apa kek, ya kan, durasinya berapa, sebesar apa orkestrasinya, ya kan. Gak ada yang bakal suruh gue revisi gitu. Karena itu kan sebagai self-expression gitu. Kalau di film itu kita mengabdi ke ceritanya, ya kan. Mungkin yang gue garap itu it's really good, tapi nggak cocok, nggak pas sama scene-nya. Gitu. Jadi mau nggak mau harus diganti. It's part of the job revisinya itu. Iya itu benar-benar dua pendekatan yang beda banget ya. Tapi kalau harus memilih nih, lebih fun buat Unique yang mana sih? Wow, gue bakal bilang 50-50. 50-50, tapi karena gini loh, kalau film itu kan it's out of our control. Kalau filmnya jelek gimana? Mau nggak mau kita harus, kalau kita udah komit, ya kan, kita harus garap sampai akhir dong, ya kan. Film itu hoki-hokian menurut gue. Makanya gue bersyukur banget bisa dapet film Pelangi di Mars, karena itu gue banget gitu loh. Adventure, sci-fi, menurut gue tuh skill gue tuh bisa gue salurin 100%. Kalau misalnya nih film horor gitu atau film-film yang lain lah, kan belum tentu ilmu orkestrasi gue tuh kepake gitu kan. Misalnya skornya itu maunya yang musik rock gitu, itu kan not really my style gitu. Tapi kalau gue udah committed to this job, mau nggak mau gue selesain sampai akhir kan. Ya, jadi hoki-hokian kalau film. It can be really fun. It can be just like a job gitu. Kalau di karya sendiri kan, again it's like kayak Mas Indra nulis lagu gitu loh. Gak ada yang bakal suruh Mas Indra buat ganti-ganti karena it's your song gitu. By the way, Unique juga menggarap scoring untuk Pelangi di Mars yang akan mulai tayang Lebaran ya. Tanggal 18. Tanggal 18, jadi kalian nonton Pelangi di Mars kalau denger scoringnya. Ibu ini yang menggarapnya, luar biasa. Dan thanks to that project kita ketemu ya Mas ya. Betul sekali, kita bertemu di Pelangi di Mars. Nah, Unique aku punya challenge nih buat kamu. Boleh. I'm going to improvise a scene. And you gonna score. Boleh. Oke. Siap ya? Sini apa dulu nih? Scene-nya. Ya nggak tahu, aku bakal improvise. I don't know what I'm jadi going sambil to aku do. main gitu, sambil di deskripsi. Iya. Oh yaudah. Memungkinkan nggak ya kita ngelakuin itu ya? Coba ya. Oke. Scene yang pertama. Andi, kenapa kamu pergi begitu cepat? Aku sudah merawat kamu dari bayi.
Kamu sudah menemani hari-hariku. Tapi aku telah gagal membesarkanmu. Dan kamu sekarang pergi untuk selama-lamanya. Wow. Wow, luar biasa. Oke, cut. Ganti scene. Gak bisa gitu dong. Kamu pikir ini mudah? Tidak semudah itu mikirin kerjaan seperti ini. Kamu tuh bodoh. Tahu nggak? Bodoh karena kamu sok tahu ya. Kamu bikin laporan ini seperti ini padahal seperti A, B, C. Harusnya nggak seperti itu ya. Jangan sok tahu jadi orang. Cut. Agak komedi dikit gak sih yang tadi? Agak sih, tapi masuk banget. Oke, next scene. Next scene. Oke. Ana, aku sudah lama menunggu masa-masa seperti ini. Sebetulnya sejak pertama kita ketemu, aku pengen ngomong kalau aku suka sama kamu. Apakah kamu mau pergi makan malam denganku? Tapi kalau kamu merasa itu terlalu buru-buru, aku tidak apa-apa. Tapi ya, terima kasih kamu mau ngobrol sama aku hari ini. Kan, Yurika kamu luar biasa sekali, Yurika. Tapi masih ada nggak nih? Masih bisa nggak nih lanjutin nih scene-nya? Bisa dong. Bisa ya? Bisa dong. Kita kalau kita masuk ke scene yang keempat. Scene keempat. Ini di mana nih? Kok kayak gini? Kayaknya kemarin aku kesini masih ada daun-daun nih pohon-pohonnya. Sekarang kenapa tinggal ranting doang? Aku merinding. Ini kayak nggak biasa ini. Apa itu? Jangan. Tolong. Apa yang terjadi? Yurika. Itu kamu tadi langsung aja tuh. Langsung aja. Pakai feeling. Tapi kalau kamu ngerjain film nggak gitu dong? Enggak dong. Apa gitu juga? Ya, awal-awalnya ada lah. Oh iya. Oh. Iya, tapi lebih ribet. Pas lu tadi keren banget sumpah. Mantap. Bisa gitu ya? Maksudnya kok kamu nggak mikir gitu? Pas ada scene apa? Di mana kita semua rata-rata tuh suruh mikirin melodi lagu aja ya. Kita suruh kan aku suka ngomong nih ke teman-teman, kalau belum bisa bikin lagu top lining aja, cari -1 ini, bikin melodi itu aja susah banget. Sementara kamu kayak semuanya gitu. The harmony, the melody, semuanya langsung. Itu mungkin dari pengalaman juga atau apa sih gini? Ya, ini kan describe. Gue udah 20 tahunan lah main piano. Jadi bukan simsalabim, plop. Gue langsung bisa kayak gini kan. Pas awalnya itu improvisasi susah loh menurut gue. Especially dari classical ya. Kan di classical itu ada yang namanya right and wrong ya kan. Pas dari klasik aku mau transisi ke jazz, waktu itu sempat belajar juga improvisasi itu. Awalnya tuh kok kayak susah gitu ya untuk lepas gitu. It takes like 1 year, 1-2 years gitu untuk bisa lepas gitu mainnya. Ya, sekarang udah tinggal ya chemistry aja. Itu dia, chemistry ya. Kalau gitu kita sekarang ke challenge berikutnya. Waduh. Yaitu chemistry challenge Indra Aziz X Yurika Tanzil. Oke. Aku bakal jadi pemain trompet. Waduh. Dan kamu akan menjadi seorang pianis.
Mantul. Ternyata kita punya chemistry ya. Lumayan. Lumayan. Udah bisa jadi duo lah. Lumayan jadi duo ya. Oke. Satu tes terakhir boleh ya? Boleh, silakan. Aku bakal membunyikan melodi ngasal nih. Video. Dan kamu harus bisa ngiringin aku. Hah? Oke. Gue gak bisa baca pikiran tapi Nah ini dia. I can try. Iya, tadi kan chemistry udah nih kan, kayaknya kita ada chemistry nih. Sekarang kalau aku ngarang gimana nih? Ini Gimana? sedikit ngerjain kamu sih. Tapi coba aja ya. Boleh. Kita lihat nih, kita gali Yunika lebih jauh lagi. Oke. Wow. Ini bukan hum melodi lagi nih ya. Udah Ini rame. udah apa nih? Udah lumayan ya. Tapi aku hobi banget sih dulu tuh kan main di gereja kan. Jadi Oke. sering iringin singers juga. Dari situ makanya nih aku di force buat bisa improv. Karena kadang mereka itu nggak tahu key apa, mereka nyanyi aja gitu. Jadi mau nggak mau kita yang ngikutin kan. Iya. Kadang bisa di key A flat gitu atau F sharp gitu. Jadi ya dari situ sih aku mulai suka improv. Gila banget sih Yunika Tanzil, kamu keren sekali ya. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Kamu ada advice nggak sih buat temen-temen nih? Pasti banyak yang selain pengen sekolah musik atau pengen mendalami atau gini deh, teman-teman yang mungkin aku tuh nggak boleh sama orang tua atau aku belum punya kesempatan buat sekolah musik, tapi I wanna pursue this. Siapa tahu gue bisa jadi musisi yang entah di film, entah mungkin belajar orkes. Karena gini, kayak di Indonesia ya, ada yang aku tahu film score juga, gengnya Mas Agi Narotama, Mas Bendi, yang mereka tuh nggak pernah menjalani pendidikan orkestrasi gitu. Do you have any advice buat teman-teman? Gue pengen jadi musisi yang bergerak di bidang ini nih, orkestra, film, apa yang bisa mereka lakukan gitu. Jadi kita bersyukur banget udah ada di era dimana semua informasi ada di online ya. Jadi stay curious, I would say stay curious itu penting banget karena kalau kita nggak curious itu kita bakal merasa terhambat gitu loh. Jadi banyak banget komposer-komposer gede kayak Hans Zimmer aja, he didn't even go to music school. Hans Zimmer ya guys ya. Dan itu top of the top loh untuk film komposer. Jadi menurut gue apapun yang lo mau pelajari itu semua ada di internet. Orkestrasi kita tinggal ke ada website namanya IMSLP. Itu ada tuh orkestrasi semuanya dari Ravel, Beethoven semuanya itu kita tinggal pelajari aja. Ini orkestrasinya gimana?
instrumen apa yang di-double sama instrumen apa, voicing-nya itu seperti apa gitu. Itu kan hal yang kita bisa pelajari sendiri. Nggak perlu nunggu ada guru, ya kan. Habis itu put yourself out there, karena kalau misalnya contohnya dari pengalaman pribadi aku, kalau aku nggak keluar dari comfort zone aku and then put myself melalui Hami Melody, itu yang lain-lain nggak bakal dateng gitu loh. Karena kita itu advocate terbesar diri kita sendiri. Ih, benar banget sih. Karena kan ya sure kita ada orang tua, ada teman, ada maybe some of you have managers gitu, tapi tetap kita yang paling tahu diri kita sendiri kan. Iya, jadi put yourself out there, jangan takut dan be open minded. Kalau ada opportunity yang mungkin sedikit di luar comfort zone kita, kayak misalnya dari aku yang tadi, yang Leve tadi itu kan produser itu bukan karir yang dari dulu aku pengen jadi produser, tapi pas ada kebetulan opportunity kayak gitu aku open minded dan coba hal yang baru gitu. Kadang itu bisa membuka pintu-pintu lainnya. Mesti berani juga. Mesti berani. Kayak aku ada beberapa pertanyaan terakhir nih, Yunika. Ini masih berkaitan juga sama, karena kan aku juga concern banget sama pendidikan musik di Indonesia ya. Ini juga penting. Aku tuh punya satu concern di pendidikan musik Indonesia di mana bahasa kita tuh nggak sama, nggak seragam, gitu. Bahasa terminologi. Kayak gini kan kita tuh di Indonesia buku-buku sekolah tuh banyak istilah-istilah yang masih pakai Belanda punya. Oh. Iya. Nah, atau gini deh, nggak usah jauh-jauh yang terlalu teori deh. Anak band aja. Anak band tuh suka ngomong overtone. Oh, overtone. Transpose maksudnya. Transpose maksudnya. Iya. Modulasi. Iya kan? Contohnya itu aja. Jadi bahasa kita ini. Nah, kalau Yunika nih yang sudah berpengalaman bekerja di ruang dunia lah ya. Di world stage gitu. Menurut kamu baiknya gimana nih kita di Indonesia nih yang belajar musik segala macam, patokannya penggunaan bahasanya tuh menurut kamu gimana? Better udah kita bahasa Inggris aja semua. Kalau menurut aku sih bahasa Inggris semua. Kalau menurut kamu itu juga? Bahasa Inggris sih. Karena biar pas kita collab sama orang luar lebih gampang juga komunikasinya. Nah, waktu kamu di Jerman kan kayak gini. Jerman kan ngomong BH. Ada gak tuh? Oh. Kamu tahu gak sih itu? Iya. Kalau itu sih nggak masalah sih. Karena aku waktu itu ada kerja sama bareng konduktor Jerman juga. Okay. Jadi konduktornya yang pakai bahasa Jerman lah ke mereka gitu. Musisinya gitu. Tapi kalau di Indonesia misalnya nih kita collab sama David Foster, kita bilang overtone, dia juga bingung kan? Exactly, itu maksudku. Overtone ya, Mas David ya. Dia juga kayak, hah? Gitu. Tapi kalau kita bilang modulasi atau transpose gitu kan dia ngerti gitu. Jadi untuk lebih smooth aja lah untuk kolaborasi internasionalnya gitu. Aku setuju sih. Aku pengen ngomong ke departemen pendidikan, udah kita buku pelajaran musiknya pakai terminologi bahasa Inggris aja, udah lebih dipakai lah pasti gitu. Dan ya kan buat sosial media segala macem itu orang-orang juga udah tahu lah ya, udah tahu juga familiar sama term bahasa Inggris juga, jadi sekalian aja gitu dipelajari. Iya, diseragamin aja semua udah. Terus sekarang kayak apa sih istilah-istilah Belanda tuh kayak apa sih? Kayak terts gitu ya? Gue nggak tahu itu. Iya, pokoknya apa sih itu? Iya nggak thirds. Apa itu? Kayak major third, interval. Gitulah. Itu satu. Yang kedua nih, mengenai penggunaan notasi angka. Kepake nggak? Notasi angka sebenarnya nggak diajarin juga natural nggak sih? Ya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Tapi in the real world situation? Gue nggak kepake sih. Nggak kepake? Iya, tapi karena gue komposer ya, jadi kan gue bacanya not balok gitu. Tapi have you ever worked with choirs? Not yet, gue pengen. Yeah. Tapi choir, misalkan di New York nih, choir, mereka baca angka atau baca not balok? Exactly. Not balok. Emang di Indo nggak diajarin not balok? Ada lah. Kebanyakan not angka. Masa sih? Iya, masukku. Kalau misalkan, itu kan basically kan solfege ya. Okay. Tapi it would be better untuk invest your time
sekalian belajar not balok. Not balok. Penting sih. Untuk orkestrasi, baca skor. Terus kan ada transpositionnya, saxophone, klarinet itu kan instrumen yang transposed. Jadi mereka mainnya B flat, mereka mainnya C, tapi bunyinya B flat. Nah gitu-gitu makin bingung ntar kalau kita pakai yang not angka. Pakai solfege lebih clear. Iya, sama aku juga kebayang misalkan si Jacob butuh choir Indonesia ya kan. Tapi anak choir Indonesia bacanya not angka semua, jadi susah Jacobnya. Mesti ada yang translate ke. Nah ini cuma aku ngomongin concern aku aja ke pendidikan musik Indonesia. Gimana aku pengen moving forward tuh, ya itu tadi si not balok sama istilah-istilah terminologi bahasa Inggris mesti di reinforce karena itu bakal lebih kepake menurut aku. Bener sih, bener. Bener ya, setuju ya. Setuju. Unika Tanzil, aku sangat-sangat happy banget kamu datang ke sini. So what's next nih buat Unika Tanzil? What's the upcoming project kan? Samsung. Aku pengen banget sih beli S26. Mungkin karena aku podcast sama Unika, aku bisa ini podcast sama Unika nih mesti diskon. Samsung S26. Aku pas di bandara di Changi kan aku transit Singapura. Aku iseng-iseng gitu ke toko Samsung gitu. Udah ada terus aku happy banget aku kayak iya. Anyway. Iya. Tapi ini nggak disponsor ya guys ya. Ini cuma ngomong nggak disponsor. Sebagai pengguna Samsung senang banget ada Unika Tanzil yang ngerjain. Nah, terus juga Pelangi di Mars itu bakal tayang sebentar lagi. What's next? Aku actually ada garap satu film Indo lagi masih. Oh, Indonesia. Under the Wraps. Iya, belum di-announce. Ini masih lagi proses scoring lah. Rahasia. Ntar ditunggu aja ya. Bakal lebih sering gak nih di Indonesia? Apa bakal lebih sering di sana? Pengennya sih dua-dua sih. Why not dua-duanya jalan gitu. Karena menurut aku lebih gampang dua-duanya jalan daripada gede di Indo dulu terus baru pindah ke situ gitu loh. Karena kalau kita lihat penyanyi-penyanyi kayak Rich Brian atau Nicki itu kan gedenya di US dulu kan di skala internasional. Terus kan people around the world pasti ngikutin tren-tren di US gitu gak sih? Ya kan, jadi lebih gampang kalau gedenya internasional dulu, terus dibawa ke Indo daripada sebaliknya gitu. Ya. Aku sih pengennya dua-dua, why not gitu? Karena aku juga pengen kontribusi juga ke negara ya kan. Itu dia. Iyalah. Aduh, Unika keren banget sih. Aku yakin nih banyak banget teman-teman yang nonton terinspirasi banget sama perjalanan kamu dari Medan berangkat dan sudah menjelajahi banyak banget hal keren yang udah kamu jalani, kerjasama sama orang keren dan wow, dan itu dan kamu approach-nya tuh yang aku seneng adalah kamu tuh kekinian banget, kayak nggak mentang-mentang kamu kuliah di Juilliard klasik terus kamu nggak mau pakai TikTok atau nggak mau pakai sosial media, kamu tetap memanfaatkan itu. Buat aku itu tuh hal yang inspiring banget sih. Aku have fun sih pas aku ngerjainnya. Pas aku put myself gitu, aku nggak merasa, aduh kenapa ya aku harus dipaksa buat upload video sosial media itu, nggak pernah ngerasa kayak gitu. Malah aku happy banget gitu, karena ya kita juga connect-nya melalui sosial media juga kan, kadang DM-an gitu, jadi penting banget sih untuk kolaborasi, untuk networking gitu lah. Jujur ya, ini aku kalau misalkan kita ada waktu, aku masih banyak banget nih pengen nanya-nanya ke kamu sebetulnya. Banyak banget. Tapi mungkin aku nanya satu topik terakhir deh. Boleh. Pengennya sih, ini bukan terakhir tapi waktu, durasi. Gue sampai besok juga bisa. Oh, besok bisa ya? Besok juga bisa. Oke, ini pertanyaan yang topik terakhirnya. Bagaimana pendapat Unika Tanzil tentang perkembangan AI music? AI music? Iya. Suno gila banget sih, udah pernah cobain belum? Udah. Yang bayar? Bayar? Yang top tier, yang tertinggi itu kan. Emang ada berapa tier? Ada 2 tier. Oh, 2 tier? Satu yang free, yang free nggak dihitung lah ya. Free is like not too good. And then ada yang, kalau di sana sih bayar $10. Okay. Terus tambah $20 lagi udah bisa kayak pakai Suno as a DAW as a DAW. Oh, ada stems jadi ya? Iya, stems. Terus, itu yang highest tier? Iya, menurut gue AI music is getting more and more realistic. Menurut gue ada fungsinya, of course, kayak misalnya kalau kita demo gitu kan. Misalnya demo itu minta penyanyi, terus kita nggak kenal penyanyi-penyanyi siapapun dan belum tentu kita dapat juga gig-nya nih, ya kan? Bukan kayak kita dibayar untuk garap sesuatu, instead of garap kita
ya udah AI-in aja. Itu kan nggak etis lah, ya kan, nggak etis. Tapi kalau untuk ya gimana iseng-iseng kalau lagu ini dipakein penyanyi yang suaranya mirip Ariana Grande gimana? Gitu. Tapi bukan untuk pekerjaan gitu loh, lebih untuk iseng aja, untuk denger. Oh ini cocok nggak ya warna suara yang kayak gini sama lagu ini? Oh ternyata pas didengar setelah dipakein AI untuk vokalnya, oh ternyata lebih cocok pakai suara cowok. Itu kan berfungsi gitu, daripada kita rekam penyanyi cuma untuk tes-tes doang ya kan. Menurut aku tuh save problem dan save time gitu. Jadi buat brainstorming salah satu kegunaannya. Ya tapi aku nggak pernah pakai untuk generative AI gitu, nggak pernah. Untuk bikin melodi, ya that's the fun of being a composer, of being a songwriter, which is top lining, bikin melodi sendiri. Itu kan it's part of being a composer gitu. Kalau misalnya aku cuma prompt doang, bikinin ya musik yang suasananya tuh kayak gini, melodinya tuh aku mau manis seperti Disney gitu-gitu. Ya berarti aku bukan komposer lagi dong. Yeah. Where's the fun in that gitu kan? Iya, padahal yang serunya tuh kan kita trial and error. Oh melodi ini kalau digarap jadi minor, jadi beda ya warna suaranya gitu-gitu. Itu kan it's part of who we are as composer gitu. Jadi iya benar sih. Ya. Ya kalau misalkan yang bikinin bukan kita dong ya. Ya ngapain kita belajar susah-susah? Ya benar gak sih? And I don't know, I have fun doing that. And I feel like kita bakal berkembang sebagai komposer, sebagai songwriter, semakin banyak trial and error. Benar gak sih? Benar. Jadi ya menyikapinya nggak perlu kayak I'm against AI music. Kita nggak bisa bilang against juga sih, karena mau nggak mau kan kita harus ikuti perkembangan zaman juga kan. Tapi ya pilah-pilah lah. Ya use it wisely. Use it wisely guys, itu bener banget. It's a tool gitu ya. It's a tool. Kalau misalnya nih kita rekaman podcast, terus ada suara klakson gede banget, mau diilangin, pakai AI gitu ilangin. Itu kan it's such a beautiful tool gitu, ya kan? Atau apa kek? Tapi kalau buat scoring garap satu film pakai AI itu kan gimana ya? Iya. AI-nya juga pusing. Iya benar. Mulai dari mana ya? Tapi bener sih, itu menurut aku emang cara paling bijak menyikapi perkembangan AI ya. Justru jangan merasa terancam. Masa kita terancam sama AI kan nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin terancam lah. Kecuali musik kita generik gitu. Nah itu dia guys. Makanya penting banget punya identity gitu di musik kita. Bener nggak Mas? Bener banget sih. Cara kita punya identity gimana Yunika? Wow. Ini susah nih jawabnya. Tapi pernah gak sih Mas Indra kayak denger lagu itu kayak, oh ini Isyana banget gitu. Oh iya. Iya kan? Bener. Berarti Isyana itu memang punya identitinya di lagunya. Sama juga dengan komposer kayak Hans Zimmer gitu. Oh ini pasti Hans Zimmer nih yang garap. Atau John Williams. Oh ini John Williams banget. Jadi ya gue juga gak bisa bilang, oh ini kita harus kayak gini buat ada identity. Tapi lebih ke trial and error, lebih ke ya semakin experience, semakin kelihatan warna suara kita tuh kayak gimana gitu. Ngomong-ngomong Isyana, udah denger yang Babel sama? Iya udah denger. Oke. Seru ya. Itu juga mungkin next video mau bikin juga perkembangan dia tuh dari pop gitu dari sekarang. Tapi itu benar. Tapi ya itu karakter ya, harus punya karakter dan harus berani menunjukkan ya. Gue ini siapa? Gue tuh kayak gini loh musik gue gitu. Nah, aduh terakhir mulu. Boleh. Masih banyak yang tanyain. Oke. Silakan. Yunika ada nggak penyanyi atau musisi Indonesia yang pengen Yunika ajak collab? Wih banyak banget sih. Isyana pengen. Aduh kebayang sih. Gila sih seru sih itu. Bisa bayangin gak sih kayak konser ada Isyana gitu. Terus gue conduct orkestra. Gila itu. Tolong dong. Terus ada lampu-lampunya gitu. Tolong dong, harap dikejadianin dong. Tolong dong. Itu bakal keren banget ya, parah sih. Dulu kita pernah ketemu tahu. Oh gitu. Pas lomba elektron Yamaha. Waktu itu gue kategori junior, dia kategori senior. Tapi kayak gue waktu itu masih malu-malu gitu kan. Jadi kayak gak berani ngomong. Lucu banget. Iya. Tapi itu tolong dong dijadiin, keren banget. Ya pengen sih. Ya, tapi kayaknya itu bakal terjadi sih dalam waktu dekat ya. Tapi gue kadang-kadang masih dengerin sih musik-musik pop Indo. Tulus gue suka dengerin. Oke. Ya yang
santai-santai, manis-manis gitulah. Oke. Kalau untuk film scorers in general ya, secara dunia deh. Film scorer yang jadi semacam panutan gitu. Panutan, pastinya John Williams. Ya, nggak bisa, gimana ya, semua film komposer pasti panutannya dia lah. Karena dia tuh emang the first kan. E.T., Jaws. Dia tuh, yang gue suka itu melodinya tuh selalu tepat sasaran gitu loh. Melodinya tepat sasaran ya. Iya, karena cari tema atau motif yang catchy itu nggak gampang. Ya kan, di pop seperti itu kan. Dan di film scoring juga sama. Sama, penting banget tema. Tema ya? Ada kuat. Dia tuh ya the master lah kalau buat tema-tema gitu. Nggak harus complicated tapi yang penting pas aja. Pas dan catchy gitu. Instrumen favorit? Waduh, untuk apa nih secara general? Oh, ini deh, orkes deh. Cello. Cello. Ya, cello. Gue suka banget denger suara cello. Ya sayangnya gue nggak bisa main cello. Ya cello, terus yang kedua mungkin French horn. Oke. Itu dua itu selalu ada dalam orkestrasinya. Ya ada, selalu ada. Harus. Selalu ada solo juga. Iya. Keren banget sih. Oke. Terakhir. Oke. Janji. Terakhir. Project paling menantangnya Unique selama ini. Kayaknya Pelangi di Mars sih. Oh iya. Iya, Pelangi di Mars. Kenapa? Karena pertama-tama itu genre film yang dari dulu gue pengen banget garap. E.T. bercampur dengan Wall-E gitu lah ya. Bener gak? Bener gak? Without giving it away. Iya, betul. Bener gak sih? Bener. Karena audiensnya juga anak juga kan. Dan menurut gue challengingnya itu karena gak bisa bikin terlalu anak-anak juga. Karena ini kan bukan Upin Ipin gitu ya. Iya, ini bener, tuh bukan. Setnya tuh di Mars. Jadi harus ada beberapa suara yang membuat dia tuh futuristic. Kayak kita ada di Mars gitulah. Jadi gue harus eksperimentasi dengan combine orkes dengan suara synth gitu. Itu kan gue jarang. Gue biasanya kan orkes aja gitu. Jadi ini gue juga harus mulai get out of my comfort zone buat seru. Ya, ada sound design juga. Itu kan not really something that I used to do. Dan gue sekarang jadi suka banget ngerjain musik yang bercampur, bukan cuma orkes pure, tapi bercampur dengan synth, ya karena project ini. Seru banget ya. Wah. Dan gue pertama kali garap OST juga kan. Oh iya ya, oke. Jadi sebelum itu nggak pernah garap OST. Nonton ya Pelangi di Mars. Iya. Tanggal berapa mulai ini? Tanggal 18. Tanggal 18 ya. Gue belajar banyak juga dari Mas Indra. Aduh. Pas Mas Indra vokal coaching si Messi, pemeran utamanya, gue tuh kayak, oh ternyata kayak gini ya. Wah, makasih banyak loh. Bedanya gue nggak bisa nyanyi. Iya. Tapi harus dicoba kapan-kapan. Mungkin next challenge kita have Unique Tanzil nyanyi. Oke. Iya. Unique makasih banyak ya udah hadir di sini, udah sharing banyak banget sama kita. Yang pasti pengalaman Unique Tanzil di luar sana dan di sini inspirasi banget buat kita nih, terutama buat yang nonton nih yang pengen menjadi musisi, mendalami musik, banyak banget yang kita obrolin. So, thank you udah hadir di sini. Thank you banget Mas Indra. Kita tutup podcast ini dengan ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Hitungan ketiga. Oke? 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye-bye guys.